Masnya boleh perkenalkan diri dan kegiatannya sekarang lagi ngapain? Oh, iya. Perkenalkan Pak, nama saya Ali Nasiruddin. Saya sekarang sedang kuliah di Universitas Malang Pak. Menurut saudara, apa makna wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang akan kesadaran diri sebagai warga negara dalam berbangsa dan bernegara Pak. Apa sikap atau perilaku bela negara yang saudara terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya kan saya sebagai mahasiswa ya Pak. Saya sebagai mahasiswa itu mengerjakan tugas itu baik dan benar setelah tepat waktu Pak. Dan selain itu juga saya sering berolahraga sih Pak. Itu saja. Bagaimana komentar Anda terhadap isu-isu sekarang, yaitu pelecehan santriwati yang dilakukan oleh anak kiai di Jombang, Jawa Timur, dan mangkir terhadap panggilan kepada pihak kepolisian? Menurut saya ya Pak, karena kiai tersebut tuh salah di mata hukum Pak. Nah, seharusnya anak kiai tersebut tidak mangkir dari panggilan kepolisian Pak. Yang dimana seharusnya ya semua warga negara itu harus taat terhadap hukum. Apa tuh, maupun itu pejabat, terus DPR dan sebagainya, itu yang atas tuh seharusnya taat terhadap hukum Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan Pak. Ya sama-sama Pak. Baik, terima kasih Mbaknya sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Untuk interview kita, sebelum memulai segala sesuatunya, silakan memperkenalkan diri, namanya siapa? Nama saya Ernawati Mahinda, Pak. Oke, Mbak Ernawati ya. Usianya berapa Mbak? 26 tahun sekarang. 26 tahun. Sekarang profesinya sebagai apa Mbak, bisa dijelaskan? Profesi saya sekarang sebagai bidan, saya bekerja di puskesmas. Oke, berarti tenaga kesehatan ya? Oke. Baik. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama Mbak. Ya. Bisa Mbak jelaskan secara umum makna wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang Mbak ketahui? Makna wawasan kebangsaan itu adalah tujuannya untuk membangun pendidikan bangsa itu sendiri. Lalu untuk nilai-nilai kebangsaannya itu adalah contohnya untuk membuat bangsa itu memiliki nilai-nilai terhadap contohnya memiliki nilai-nilai panutan seperti Pancasila contohnya. Baik, kira-kira seperti itu ya yang Mbak ketahui. Oke, tidak apa-apa. Iya. Terus pertanyaan yang kedua, ini kan bela negara itu punya nilai-nilai bela negara. Nah, menurut Mbak, apa contoh implementasi nilai-nilai bela negara yang Mbak lakukan dalam pekerjaan Mbak, yaitu sebagai tenaga kesehatan bidang itu tadi? Kalau contohnya sekarang kan musim pandemi kan, pandemi COVID-19, agar kami tidak membuat kontak fisik atau terjangkit dengan pasiennya langsung, kami harus tetap menjaga prokes, tetap menggunakan prokes kesehatan supaya pasien kami tidak terjangkit COVID-19. Oke, berarti contoh nilai-nilai itu tetap menjaga prokes, mengutamakan prokes. Oke. Iya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Mbak. Nah, Ya. sebelum kita menutup semuanya, nah ini kan ada beberapa isu global, isu-isu kontemporer. Nah, nanti saya akan pilih satu isu dan Mbak jelaskan pendapat Mbak tentang isu tersebut. Nah, isu yang kita ambil adalah isu pelecehan seksual, terutama Mbak kan perempuan. Nah, menurut pandangan Mbak, apa pendapat Mbak tentang maraknya pelecehan seksual yang terjadi, terutama di bangsa kita Indonesia? Apa pendapat Mbak? Kalau untuk pendapat saya ya, itu harus lebih lebih ditegakkan lagi untuk hukumnya. Soalnya suara hati perempuan itu, suara wanita itu harus lebih didengarkan lagi dan lebih dijaga lagi lah gitu martabatnya. Baik, terus Mbak, apakah Mbak sangat khawatir atau bagaimana dengan situasi maraknya pelecehan seksual itu terjadi? Tentu Mas, karena itu akan merusak
akan merusak psikologi anak tersebut. Baik. Kira-kira selain hukuman yang berat, apa solusi lain untuk isu dari pelecehan seksual itu tersebut menurut Mbak? Selain hukuman ya, Ya, apa langkah-langkah lain untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual? Kira-kira seperti apa? harusnya lebih hati-hati menjaga diri ya, itu mungkin. Lalu untuk yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang negatif di luar sana ya. Oke, baik. Jadi itu solusinya. Kiat pencegahan yang lain ya Mbak ya? Iya, itu dari diri sendiri. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mbak buat jawabannya dan terima kasih banyak buat waktunya. Saya rasa sudah cukup pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak Mbak. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Siap. Sorry Pak, izin saya Thomas dari peserta Latsar CPNS Kemenkumham, izin wawancara bisa Pak? Boleh. Pertama mungkin saya mau nanya Pak tentang wawasan kebangsaan. Menurut Bapak, apa makna wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita, cara pandang terhadap bangsa Indonesia dan masyarakat di dalamnya. Terkait nilai-nilai bela negara, apa yang Bapak ketahui tentang nilai-nilai bela negara tadi Pak? Menurut saya itu nilai-nilai bela negara itu seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila, terus rela berkorban untuk negara, dan kemampuan awal bela negara. Mungkin itu aja yang saya ketahui. Pertanyaan berikutnya Pak, apa bentuk sikap perilaku bela negara yang sudah Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti kayak membayar pajak, terus tertib administrasi, ikut pemilu mungkin ya kan, memilih gitu. Kalau terkait dengan profesi Bapak yang sedang Bapak jalani? Kalau terkait profesi itu mungkin seperti datang tepat waktu, terus menaati perintah atasan mungkin ya. Berikutnya Pak, bagaimana komentar Bapak tentang isu-isu yang terjadi saat ini? Contohnya mungkin kelangkaan BBM. Kalau BBM itu menurut saya yang saya baca itu karena tingginya permintaan masyarakat gitu kan, karena bensinnya dihapus, mungkin seperti Pertalite, bahkan Pertamax mungkin sekarang tuh ngantri kayak apa ya, kita bisa bilang langka gitu. Kalau yang saya baca sih kayak kenapa bisa langka gitu, orang ngantri, orang butuhnya banyak, sedangkan BBM yang datang itu ya gitu-gitu aja gitu, maksudnya Sedikit Pak ya sedikit gitu kan. Terus permintaan. iya, sekarang sih karena mungkin lagi seharusnya sih nggak langka-langka banget gitu, karena mungkin ada cuaca buruk, jadi mungkin kapalnya nggak bisa standar mungkin ya. Kalau untuk sistemnya sih sudah oke aja, maksudnya tentang pendistribusian atau apa itu kayaknya masih bagus aja, nggak ada terlihat buruk lah gitu. Untuk kenaikan harga itu kayaknya memang relatif aja sih. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu Pak. So,